Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing saya, Profesor Dr. Haji Andika Asmawati MHum selaku pembimbing pertama, kemudian Bapak Dr. Haji Mustari MHum selaku pembimbing kedua. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim penguji, yaitu Bapak Dr. Imam Suyitno MSc, kemudian Bapak Profesor Dr. Darman Banda MHum, dan Bapak Dr. Sulaiman Sama MSc. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang peran Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Langsung saja ke latar belakang. Mulai itu dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak asing lagi yang mendengar yang namanya pemimpin, kepemimpinan, dan kekuasaan. Capai pemimpin yang diinginkan atau kepemimpinan yang diinginkan tentu kita adanya suatu lembaga untuk bagaimana membina para pemimpin sebagai idaman dari masyarakat. Kemudian dalam ruang lingkup pemerintahan desa tentu kita tidak asing lagi cuma mendengar yang namanya Karang Taruna, yang dimana dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang dimana Karang Taruna merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengembangan diri para pemuda untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebagai upaya peningkatan dalam SDM. Jadi, namun berdasarkan observasi pada September 2021, kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, peran Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter kurang berjalan secara optimal, pasif disebabkan dari berbagai hambatan. Di antaranya adalah faktor kesibukan antar pengurus, anggota, dan faktor melanjutkan pendidikan di luar daerah. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan program Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengkonstruksi Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian tujuan penelitian yaitu tentu pertama itu untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program kerja Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian kedua, untuk mengkaji dan menjelaskan apa saja hambatan Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang ketiga, untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana mengkonstruksi Karang Taruna Sumadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian manfaat penelitian ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian kajian pustaka yang pertama itu tentang konsep konstruksi sosial, kemudian kedua tentang konsep Karang Taruna, kemudian ketiga konsep pemimpin dan kepemimpinan, dan yang keempat konsep organisasi. Kemudian penelitian relevan. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Smahilde pada tahun 2011 dengan judul tesis peran Karang Taruna dalam pembinaan generasi muda di Desa Bulusari, Kecamatan Bulekamba, Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua, penelitian dini diskriminasi Yasim, Adeline Nurmalisa, dan Yuniska pada tahun 2016. Judul-jurnal peranan Karang Taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial ke seluruh pemuda Kelurahan Margodadi. Jurnal Kultur Demokrasi. Kemudian ada pun kerangka konsep, yaitu mengacu kepada peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Kemudian ada pun teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi realitas sosial, yaitu Bergelokmen 1990, dan kedua teori komunikasi organisasi Carl Weiss dalam Lead Legion 2009. Kemudian yang ketiga teori berorganisasi dan komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang keempat, teori kepemimpinan. Yaitu dalam kaji Karang Taruna semangat membangun Desa Polewani, yang mengkaji juga dalam 3 rumusan masalah, yaitu program kerja Karang Taruna Sumadap, kemudian hambatan Karang Taruna Sumadap,
Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter. Kemudian kesimpulan. Kemudian ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi penelitian itu tepatnya di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian fokus penelitian dan deskripsi fokus. Dan C, jenis penelitian dan sumber data primer dan sekunder. Kemudian yang bagian keempat, instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan alat penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu secara observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik analisis data, pertama itu reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian yang ketiga verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian dan keabsahan data, yang pertama adalah perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, kemudian yang ketiga triangulasi, yang keempat member check. Kemudian bab 4, adapun hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama adalah pelaksanaan program kerja Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang kedua, hambatan Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian yang ketiga, mengkonstruksi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan program kerja Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Yang pertama adalah dalam penyusunan program kerja Karang Taruna Semadap melibatkan seluruh elemen-elemen yang terkait, diantaranya seluruh pengurus beserta anggota Karang Taruna Semadap, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat sampai para tokoh pemuda. Dan ini sejalan dengan teori Carl Weiss dalam Legion 2009 yang mengatakan bahwa sangat penting yang dinamakan komunikasi dalam berorganisasi, karena ketika ada interaksi itu akan menciptakan kegiatan dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua, bagian B, program Karang Taruna Semadap yang sudah terlaksana diantaranya di bidang keagamaan, olahraga, seni, dan bakti sosial. Namun tidak ada program Karang Taruna Semadap yang secara formal di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam membina para kaderisasi sebagai kegiatan dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani. Jadi tentu tidak sejalan dengan visi dan misi yang ada dalam ADART Karang Taruna Semadap, yang dimana menekankan bahwa tumbuhnya potensi kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dalam keanggotaan Karang Taruna Semadap. Udah pembahasan di yang kedua, yaitu hambatan Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Yang pertama adalah hambatan secara internal, diantaranya kesibukan pengurus dan anggota dalam pekerjaan dan kesibukan dalam menyalurkan pendidikan serta jarak antar wilayah berjauhan sehingga miskomunikasi kurang berjalan lancar sesama pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap. Dan kemudian hambatan yang secara eksternal, diantaranya adalah pengaruh penyakit COVID-19 sejak 2019 sampai sekarang, sehingga berakibat terhambatnya dalam beraktivitas dari pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap untuk berkumpul dan berancang dalam melaksanakan suatu program dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani di masa akan datang. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mengkonstruksi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter di Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Pertama adalah dalam meningkatkan kinerja Karang Taruna Semadap. Berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah desa dan masyarakat lainnya bersama para pemuda yang ada di Desa Polewani. Tentu dengan upaya tersebut sejalan dengan teori konstruksi relasi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman pada tahun 1990, yaitu suatu konstruksi kenyataan sosial dilihat dari segi asal muasalnya merupakan suatu hasil ciptaan manusia sebagai suatu buatan interaksi intersubjektivitas. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah yang pertama, pelaksanaan program kerja Karang Taruna Semadap yang sudah disepakati dan terlaksana, diantaranya bidang keagamaan, olahraga, seni, dan bakti sosial. Namun tidak ada program Karang Taruna Semadap yang secara formal dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia sebagai upaya dalam menyiapkan pemimpin berkarakter.
Kemudian yang kedua adalah hambatan karena terus semadap dalam MIAPIM berkarakter desa Polewani, yaitu hambatan secara internal diantaranya seperti kesibukan dari para pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap dalam pekerjaan melanjutkan pendidikan dan serta komunikasi yang minim karena terhambatnya jarak antar pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap. Yang kedua adalah hambatan secara eksternal, dalam hal ini minimnya aktivitas untuk mengadakan pertemuan akibat dari pengaruh penyakit COVID-19 sehingga tidak terjalin komunikasi secara optimal antar pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi Karang Taruna Semadap dalam menyiapkan pemimpin berkarakter Desa Polewani, Kecamatan Tuta, Kabupaten Polimandar. Itu dengan melaksanakan koordinasi ataupun dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini para pemerintah desa, masyarakat yang ada di Desa Polewani untuk merancang suatu program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian saran yang pertama adalah diharapkan agar pengurus dan peserta anggota Karang Taruna Semadap untuk merancang suatu program kerja yang secara formal ataupun terkhusus di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai upaya dalam membina para generasi muda secara bersistem dalam menyiapkan pemimpin berkarakter Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polimandar. Kemudian yang kedua, dalam suatu lembaga ataupun wadah tentu banyak hambatan-hambatan. Jadi sekiranya para pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap agar bangkit membangun komunikasi secara optimal sehingga hambatan-hambatan baik secara internal maupun secara eksternal bisa menemukan solusi agar bisa kembali secara aktif dalam membangun organisasi Karang Taruna Semadap. Kemudian yang ketiga, untuk pengurus dan anggota Karang Taruna Semadap supaya lebih meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai macam cara untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah desa untuk masyarakat untuk mengadakan suatu pertemuan untuk merancang suatu kegiatan. Kemudian sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.